Di awal cerita, kita diperlihatkan sepasang muda-mudi yang sedang mengobrol di sebuah warung kopi. Ia adalah Mark Zuckerberg dan pacarnya yang bernama Erika. Mark merupakan mahasiswa Harvard, jurusan informatika dan teknologi. Maka dari itu, dalam obrolannya tidak jauh dari pembahasan software pemrograman dan digital. Meskipun kurang nyaman dengan obrolan itu, Erika tetap antusias untuk mendengarnya. Di tengah obrolan mereka, Mark mengeluarkan perkataan yang tidak menyenangkan dan menyinggung perasaan Erika. Sehingga tidak ada angin, tidak ada hujan, Erika lantas meminta putus dan lebih baik berteman saja. Tengah perjalanan pulang ke asramanya di Harvard, Mark yang kecewa dan sedih karena baru putus, dalam kondisi emosi dan mabuk, ia meluapkan kekesalannya itu dengan menulis di blognya yang berisikan menjelek-jelekkan Erika serta membahas ukuran pakaian dalam hingga mengatakan Erika wanita yang tidak benar. Tak hanya itu, dalam kondisi galau, Mark malah terpikirkan untuk membuat situs online yang isinya membandingkan dua foto wanita berdasarkan keseksian mereka. Tak lama kemudian, datang sahabat Mark yang bernama Eduardo yang bermaksud menghibur Mark yang sedang patah hati. Namun di sana Eduardo malah diajak membuat situs online tersebut. Pada awalnya, Eduardo merasa ragu dikarenakan khawatir situs itu bakal menyinggung para wanita tersebut. Tapi pada akhirnya Eduardo mau membantu dan dimulai dengan meretas situs Harvard dan mengambil foto-foto mahasiswa di sana. Selain itu, Eduardo juga memasukkan coding untuk meranking wanita-wanita tersebut. Setelah situs itu jadi, situs tersebut diberi nama facemask.com. Hanya dalam kurun waktu 2 jam saja, situs tersebut mendapatkan 22.000 pengunjung. Sementara itu, Erika yang sedang browsing membaca tulisan Mark yang menjelek-jelekkannya, ia langsung marah dan sangat membenci Mark karena ia merasa dicemarkan. Situs facemask.com semakin viral dan banyak mahasiswa yang senang dengan situs tersebut. Namun berbanding terbalik dengan para siswi yang marah akan hal itu. Selanjutnya, akibat dari viralnya situs buatan Mark itu, membuat Dewan Etik Harvard menyidang dirinya karena terbukti telah meretas situs kampus tersebut. Dalam persidangan, Mark mencoba membela diri dengan mengatakan seharusnya ia mendapatkan penghargaan karena telah menunjukkan kelemahan situs dari kampus Harvard itu. Namun, para dewan menolak pembelaan Mark dan menjatuhkan hukuman percobaan selama 6 bulan. Dan apabila ia kembali melanggar, maka Mark akan langsung dikeluarkan dari kampus itu. Berita keberhasilan Mark sampai di telinga mahasiswa yang lainnya yaitu Cameron, Tyler, dan Diva. Mereka kemudian mengajak Mark untuk bergabung ke dalam sebuah proyek yang diberi nama Harvard Connection, yaitu situs media sosial untuk mahasiswa Harvard yang mirip dengan situs jejaring Friendster.com. Mereka pun akhirnya bertemu untuk membicarakan konsep tersebut. Singkat cerita, Mark pun bersedia bergabung, namun di tengah perjalanan ia memutuskan keluar dikarenakan memiliki ide baru yang lebih mutakhir. Lalu Mark mengajak sahabatnya yaitu Eduardo untuk membantunya membuat situs pertemanan yang lebih bagus. Tak hanya hal teknis, Mark juga meminta Eduardo untuk membantu mendanai proyek baru Mark tersebut. Singkat cerita, mereka memulai membuat situs baru itu. Dan setelah berjuang selama 30 hari, tepatnya pada tanggal 11 Januari 2004, situs media sosial mereka terbentuk dan diberi nama The Facebook. Sebuah situs pertemanan online yang berisi data diri dan foto penggunanya, serta dilengkapi fitur untuk menulis suasana hati yang sekarang sering kita lihat di beranda Facebook. Dalam proyek itu, Mark menduduki jabatan sebagai CEO, sedangkan Eduardo sebagai wakilnya. Tapi Mark merasa jika situs tersebut masih perlu disempurnakan lagi. Sembari Mark mencari ide, ada seorang teman yang menyeletuk tentang hubungan asmaranya. Mark seketika memiliki ide untuk menambahkan kolom status hubungan ke dalam situs The Facebook. Hal itu demi memudahkan semua orang untuk mengetahui status seseorang yang ia kenal atau orang yang sedang ia dekati. Setelah semuanya dirasakan siap, maka Mark dan Eduardo akhirnya secara resmi meluncing situs The Facebook. Situs itu pun langsung viral, bahkan menjadi sarana komunikasi baru di kampus Harvard. Semenjak itu, Mark dan Eduardo menjadi terkenal dan memiliki banyak penggemar. Di sebuah kafe, secara tak sengaja Mark bertemu Erika dan hendak meminta maaf. Tapi Erika yang sudah terlanjur sakit hati, sehingga ia pergi meninggalkan Mark.
Melihat sikap Erika yang demikian membuat Mark menyesal karena telah menjelek-jelekkan Erika sebelumnya. Tapi hebatnya dalam kondisi galau seperti itu, kreativitasnya semakin bertambah dan lalu memperluas jaringan The Facebook ke kampus lainnya. Dalam waktu yang singkat, jumlah pengguna The Facebook semakin banyak dan hal itu membuat penggagas Harvard Connection yaitu Cameron Taylor dan Diva melayangkan tuntutan kepada The Facebook. Dikarenakan dinilai telah melakukan pencurian ide dari Harvard Connection. Tidak hanya menuntut melalui jalur hukum, Cameron serta rekan-rekannya melaporkan Mark ke rektor Harvard dengan tuduhan mencuri ide dan menuntut agar Mark segera di drop out. Tetapi rektor malah menantang Cameron serta teman-temannya untuk membuat proyek baru agar bisa mengalahkan Mark Zuckerberg. Selanjutnya, Mark beserta Eduardo fokus untuk mengembangkan situs The Facebook dengan cara bekerja sama dengan seorang pria bernama Sean Parker. Sean merupakan pemilik situs download musik bajakan. Namun nampaknya Eduardo tidak menyukainya, dikarenakan tingkah laku Sean yang buruk, sombong, suka mabuk dan juga lainnya. Lalu Sean juga menyuruh Mark dan Eduardo untuk menghilangkan kata "the" di tulisan The Facebook. Maka semenjak itu The Facebook berubah menjadi nama Facebook.com. Markas Facebook pun pindah ke California. Kemudian untuk menunjang keperluan Facebook, Eduardo juga sekalian membuka rekening bank perusahaan di sana. Waktu demi waktu mereka lalui untuk mengembangkan Facebook. Namun di sisi lain, Sean juga memberi pengaruh buruk pada Mark Zuckerberg. Tak hanya itu, Sean juga mulai menghasut Mark untuk mendepak Eduardo. Dan mereka sekarang mulai mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Eduardo. Padahal Eduardo adalah salah satu pendiri serta pemilik saham di Facebook. Eduardo yang kesal kemudian membekukan rekening Facebook tersebut. Persaingan antara Sean dan Eduardo terus berlanjut. Kini, Sean berhasil mendatangkan investor untuk menanamkan modal sebesar 500 US dollar. Sean juga berhasil membantu memperluaskan jaringan Facebook hingga ke dua benua sekaligus. Berkat investasi itu, Facebook kini memiliki kantor baru dan Mark sudah mulai terhasut oleh Sean. Bahkan, Mark tega membiarkan Eduardo dijebak oleh Sean dengan menandatangani kerjasama dengan investor. Tapi naasnya Eduardo tak membaca detail dari surat tersebut, di mana dalam surat itu berisi tentang adanya kesepakatan baru yang memungkinkan sahamnya turun dari 34% menjadi 0,3%. Sementara pemilik saham yang lainnya tidak ada perubahan. Justru malah sebaliknya dia kian meningkat. Sejak saat itu akhirnya Eduardo didepak dari Facebook. Eduardo tidak menyangka Mark tega melakukan hal itu hanya karena Sean memiliki relasi yang lebih banyak dibanding sahabatnya sendiri, di mana yang menemani Mark dari galau karena putus cinta dan bersama merintis Facebook dari awal hingga menjadi besar seperti saat ini. Tak lama kemudian, Facebook merayakan keberhasilan pencapaian target 1 juta pengguna situs mereka. Tapi Mark tampak tak bahagia, hidupnya terasa hampa setelah Eduardo pergi meninggalkannya. Maka dari itu, saat perayaan Facebook, Mark lebih memilih tinggal di kantor untuk merenungkan segala tindakannya. Sedangkan sebaliknya, Sean merayakan keberhasilan Facebook dengan party narkoboy bersama teman-temannya. Ketika sedang asyik menyeruput narkoboy, tiba-tiba polisi datang menggerebek tempat itu. Ketika Sean meminta bantuan pada Mark untuk dibebaskan, Mark justru menolak karena ia salah menilai seseorang. Selanjutnya, proses sengketa antara Facebook dan Cameron CS masih berlangsung, hingga akhirnya menemukan jalan damai dan Cameron CS diberi kompensasi sebesar 65 juta US dollar. Hal yang sama juga Facebook lakukan pada Eduardo, serta posisi Eduardo dikembalikan lagi sebagai wakil CEO. Di akhir film ini, Mark menjadi miliarder termuda di dunia. Dan film ini pun selesai.